Selamat pagi semuanya. Ya, bulan Agustus kita akan merayakan kemerdekaan Indonesia. Tahun ini Indonesia ulang tahun yang keberapa ya? 80 ya. 80 dan kita sama-sama tahu Indonesia melewati banyak situasi yang tidak mudah. Dan hari ini juga kita bisa melihat situasi yang sedang tidak baik-baik saja di negara kita. Tapi satu kerinduan kita, coba kita pikirkan apa yang bisa kita lakukan karena ini adalah panggilan Tuhan buat kita di dalam situasi yang sulit ini. Ya, kita akan bersama belajar dari Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai dengan 14. Saya akan baca yang bernomor ganjil, Bapak Ibu membaca bernomor genap. Ayatnya ada di layar, Bapak Ibu bisa lihat di layar atau Bapak Ibu mau lihat di Alkitabnya atau di handphonenya boleh, silakan. Yeremia pasal 29 saya mulai dari ayat pertama. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia, Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara pernah merasa terjebak? Ya, merasa terjebak, merasa bahwa tempat saudara saat ini adalah tempat yang sebenarnya saudara tidak ingini. Ya, pernah nggak saudara merasa bahwa sebenarnya itu aku nggak kepingin di sini, tapi situasilah yang membuat aku ada di sini. Saya ambil contoh misalnya. Saudara di tempat pekerjaan, ya. Saudara ditempatkan di tempat yang baru. Nah, tempat yang baru ini saudara nggak sukai. Temannya nggak enak, pimpinannya nggak enak. Tapi beda dengan yang dulu. Sebelum saudara dipindahkan ke tempat yang baru, saudara sangat menikmati, enjoy banget dan saudara bisa produktif di situ. Nah, sekarang saudara ada di tempat di mana saudara tidak ingin. Pernah
punya perasaan seperti itu? Nah mungkin Bapak Ibu Saudara, contoh yang lain. Saudara merasa bahwa saudara itu sebenarnya gak kepingin tinggal di dalam sebuah keluarga kayak begini nih. Dalam hati saudara gak kepingin punya papa mama yang kayak begini. Tuhan boleh tukar tambah gak papa dan mama? Tuhan bilang enggak, ini harga pas sudah. Terima aja dia. Ya. Atau mungkin saudara pernah berpikir bahwa kenapa aku terjebak dalam relasi pasangan suami istri yang kayak begini? Lalu muncul dalam pikiran saudara seandainya dulu aku tidak menikah dengan dia, aku menikah dengan yang lain. Jadi saudara merasa terjebak dalam situasi hari ini dan saudara tidak bisa pergi. Jadi dengan kata lain, saudara merasa terpaksa ada di situasi seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, perasaan itu dialami oleh bangsa Israel pada waktu mereka menerima surat ini. Mereka ada di Babel. Mereka nggak kepingin pergi ke Babel. Mereka pergi ke Babel itu karena mereka dibuang. Mereka mengalami masa penjajahan. Mereka kepinginnya di mana? Mereka kepinginnya tetap di Yerusalem. Ini kampung kami. Ini tempat tinggal kami. Tapi sekarang kami harus dibuang. Dan sekarang kami nggak bisa kembali. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau yang tadi mungkin kita masih bisa berpikir, oh kalau masalah pekerjaan aku bisa pindah. Tapi ada bagian-bagian tertentu, ada situasi-situasi tertentu di mana kita nggak bisa keluar dari tempat itu. Dan mau tidak mau kita tetap ada di situ. Seperti tadi yang saya katakan, saya bagian dari keluarga saya. Saya punya bapak ibu seperti ini. Saya nggak bisa pindah dari situ. Saya ada di sini. Saya bagian dari keluarga ini. Nah, bangsa Israel pada waktu itu juga begitu. Mereka ada di Babel dan mereka nggak bisa pergi dari Babel. Mereka ada di situ. Dan mereka nggak bisa pergi. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam situasi seperti itu, apa yang akan kita lakukan? Bisa jadi kita mengeluh. Ya, ngomel terus, saya gitu ya. Ngeluh, ngomel. Yang kedua, yang ketiga, kita bisa ngapain? Bisa jadi troublemaker di situ. Karena saya nggak suka di sini, saya jadi buat masalah di sini. Saya nggak suka sama papa mama saya bikin masalah di tengah-tengah keluarga saya. Saya nggak suka sama pasangan saya buat masalah dengan pasangan saya. Kita bisa jadi troublemaker di situ. Tapi kita akan belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Indonesia, beberapa waktu terakhir ini kita mendengar Bapak Ibu Saudara berita yang membuat kita bisa sedih, marah gitu ya. Karena sikap intoleransi dari beberapa orang. Retreat diganggu, ibadah diganggu, meminta izin ibadah nggak dapat, ibadah di rumah nggak boleh. Jadi susah. Kita bagian dari Indonesia. Dan kita ada di sini. Dan mungkin kita mulai kepikir, dulu ada hashtag yang viral, kabur aja dulu. Mungkin kita pikir kabur aja dulu itu solusi yang terbaik. Mungkin ada yang bisa pindah, tapi ada yang tidak. Nah saya cuma mau mengajak Bapak Ibu Saudara kita sama-sama memikirkan. Ketika Tuhan tempatkan kita dalam situasi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita bergumul bersama di hadapan Tuhan. Dan saya tahu ini tidak mudah. Dalam hidup kita ada satu titik, dalam satu masa, ada masa di mana kita itu seperti terjebak dalam situasi seperti ini. Surat Yeremia pasal 29 ini merupakan surat yang Tuhan kirimkan kepada bangsa Israel yang ada di Babel. Mereka ada di Babel. Isi surat itu adalah tentang janji Tuhan. Bahwa Allah akan memelihara mereka ada di sana. Tapi sekaligus juga ada panggilan Tuhan. Ada perintah Tuhan yang harus mereka kerjakan di Babel.
Jadi mereka bukan sekedar bertahan hidup. Mereka bukan sekedar mencari aman di sana, bukan. Tapi ada janji Tuhan, tapi juga ada panggilan Tuhan buat mereka ketika mereka ada di Babel, di tempat pembuangan. Ya, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan Israel, Tuhan mengingatkan bangsa Yahudi pada waktu itu untuk apa? Sadarlah kamu hidupnya di sini saat ini, now and here. Tuhan ingin Bapak Ibu Saudara, orang Israel sadar ketika mereka sedang berada di Babel, sedang ada di Babel. Tuhan ngomong gini, hiduplah kamu di sana. Hiduplah kamu di Babel. Saat ini kamu ada di Babel, hidup di Babel. Ya. Itu yang kita lihat Bapak Ibu Saudara dalam ayat 4 sampai dengan ayat 7. Saya tidak tampilkan lagi secara penuh ayatnya, saya cuma menampilkan beberapa perintah Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu mereka ada di Babel, ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Yang pertama, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Yang kedua, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Yang ketiga, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkan istri bagi anak-anakmu laki-laki dan carikan suami bagi anakmu perempuan. Cariin mantu, ya. Cari pasangan, terus carikan pasangan buat anak-anakmu. Nah, yang keempat, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kalau kita perhatikan, pertama, dirikan rumah, buatlah kebun, ambillah istri, carikan pasangan buat anak-anakmu. Itu gampang. Betul enggak? Ini perintahnya gampang. Kerja, buat kebun, bangun rumah, itu gampang. Menikah, apalagi. Nah, yang susah itu ini. Usahakanlah kesejahteraan kota dan berdoalah untuk kota itu. Jadi dengan kata lain, Tuhan mau orang Israel ketika ada di Babel, mereka berkarya di sana menjadi berkat walaupun tempat itu sulit. Saya mencoba membayangkan kalau saya penerima surat yang ditulis oleh Yeremia ini. Ada pesan Tuhan, usahakanlah kesejahteraan kota, usahakanlah kesejahteraan Babel. Berdoalah untuk Babel. Tuhan, gak salah tak ini? Babel ini kan bangsa yang sudah menghancurkan kami. Bukankah ini bangsa yang jahat Tuhan? Bukankah ini bangsa yang sudah menghancurkan mimpi-mimpi kami? Kenyamanan kami hancur, luluh lantah gara-gara Babel. Sekarang Tuhan suruh kami berdoa untuk bangsa ini supaya bangsa ini diberkati Tuhan. Supaya kami mengupayakan sesuatu yang baik untuk kota ini, untuk kerajaan ini. Gak masuk akal Tuhan. Coba saudara bayangkan, kalau saudara hidup pada zaman itu, kira-kira doa saudara untuk Nebukadnezar Raja Babel itu apa? Tuhan panjangkan umurnya, begitu? Tuhan, mudah-mudahan Nebukadnezar ditabrak mobil, mati. Atau makan ikan keselak mati gitu kan. Bapak Ibu Saudara, ini panggilan yang gak mudah. Ini panggilan yang yang radikal sekali nih. Kamu dipanggil menjadi berkat, berkarya di tempat di mana kamu mengalami situasi yang sulit. Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel ada di sana, ada beberapa tokoh yang dicatat oleh Alkitab melakukan ini. Ada yang ingat gak siapa saja tokoh itu? Nama mereka itu dicatat dalam kitab Daniel. Siapa saja nama mereka? Tentu saja yang pertama Daniel. Berbahagia yang punya nama Daniel ya. Ini luar biasa dipanggil Tuhan ya. Selain Daniel siapa lagi?
Hah? Sadrah, Mesak, Abednego. Mereka berempat Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin masih ada lagi yang lain. Mereka ditempatkan Tuhan ada di sana. Dan Tuhan mempercayakan mereka apa? Jabatan-jabatan yang penting. Mereka menjadi orang kepercayaan di sana. Dan betul-betul Bapak Ibu Saudara, mereka menjadi berkat di situ. Menjadi berkat di sana. Saya mencoba membayangkan pada waktu Sadrah, Mesak, Abednego dan Daniel mendapatkan kepercayaan ini. Kira-kira gimana ya perasaan mereka ya? Gimana ya perasaan mereka? Harus menjadi berkat di sebuah kerajaan yang sudah menghancurkan hidup mereka. Tapi kita membaca Bapak Ibu Saudara, 4 tokoh ini menjadi berkat di Babel. Tokoh yang lain Bapak Ibu Saudara, tapi ini beda, bukan yang termasuk di pembuangan di Babel. Tapi tokoh ini juga sama, dia tokoh yang dibuang. Dia tidak ingin ada di sana, tapi Tuhan tempatkan dia di sana, yaitu Yusuf. Yusuf juga sama, dia dijual oleh kakak-kakaknya. Dia dikhianati oleh kakak-kakaknya. Dia sampai ke Mesir itu bukan karena dia mau ngelencer Bapak Ibu Saudara. Dia bukan karena dipindahkan tugas di situ, bukan. Dia dijebak oleh kakak-kakaknya. Dia ditipu, dia diperdaya. Dan dia sampai di sana. Dan sampai di sana apa yang terjadi? Dia menjadi budak. Sesudah dia bekerja dengan baik, dia menjadi berkat bagi Potifar. Tapi dia diperdaya oleh istri Potifar. Lalu dia dibuang masuk ke penjara. Tempat yang juga dia tidak ingin ada di situ. Tapi Tuhan utus dia ada di sana. Di sana pun dia menjadi berkat. Dan pada akhirnya Yusuf menjadi orang kedua di istana di kerajaan Mesir pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi mungkin kita merasa bahwa aku ada di tempat yang aku tidak ingin aku ada. Tapi coba kita pikirkan apa yang Tuhan mau dengan tempat ini. Bisa jadi memang Tuhan mau supaya engkau dan saya mengusahakan kesejahteraan di tempat kita ada hari ini. Usahakanlah kesejahteraan di dalam rumah tangga, dalam keluarga, di mana engkau tidak merasa sangat-sangat sakit oleh papa dan mamamu. Berdoalah untuk papa dan mamamu. Usahakanlah kesejahteraan di tempat di mana engkau kerja. Ketika orang-orang di sekitarmu mendatangkan toksik dalam hidupmu, menjadi toksik dalam hidupmu. Usahakanlah kesejahteraan kepada pasanganmu. Usahakanlah kesejahteraan di dalam pernikahanmu. Berdoalah untuk pasanganmu. Berdoalah untuk papa mamamu. Berdoalah supaya Tuhan menjamah hidup mereka, mengubahkan hidup mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadilah berkat now and here. Berkaryalah saat ini di sini. Jadilah berkat di mana saudara hari ini ada. Berkaryalah. Lakukanlah panggilan Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan saat ini di mana engkau dan saya ditempatkan oleh Tuhan. Bukan cuma bertahan hidup, apalagi ngeluh, ngomel, apalagi jadi troublemaker. Jadilah berkat. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari ayat 8 sampai dengan ayat 10 tentang bagaimana kita mempercayai proses yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan kita mewaspadai adanya janji-janji palsu ya. Saya tidak tampilkan ayatnya secara lengkap, beberapa poin saja ya. Saya akan bacakan lagi ayatnya. Ayat 8 sampai dengan ayat 10. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel.
Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Tuhan mau orang Israel mewaspadai adanya janji palsu, harapan-harapan palsu yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu. Ketika orang Israel ada di Yerusalem, nabi-nabi palsu ini bernubuat bahwa Nebukadnezar tidak akan bisa mengalahkan kita. Babel akan dihancurkan oleh Tuhan. Damai sejahtera, damai sejahtera. Itu kata nabi-nabi palsu. Tapi faktanya enggak. Faktanya enggak begitu. Tuhan membawa Israel ke Babel. Nah, ketika mereka sampai di Babel, nabi-nabi palsu ini masih lagi bernubuat. Nubuatnya adalah kita ada di sini cuma 2 tahun. Nanti sesudah itu Tuhan akan kembalikan kita. Nah, saya coba meneliti kira-kira ini surat Yeremia ini dikirim ke Babel itu kira-kira sudah berapa lama sudah orang Israel ada di Babel. Kira-kira itu sudah 3 atau 4 tahun, jadi sudah lewat. Tadinya mereka bernubuat 2 tahun, ternyata mereka sudah 3 atau 4 tahun ada di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara, janji, harapan palsu yang ditawarkan oleh guru-guru nabi-nabi palsu itu sebenarnya semuanya salah. Tapi sebenarnya gini Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengarkan janji-janji mereka itu enak kok. Manis, enak didengar. Jangan takut. Babel nanti akan kita kalahkan. Ada Tuhan bersama dengan kita. Tenang gitu kan. Janjinya enak, menghibur hati. Tapi Tuhan enggak begitu maksudnya. Tuhan membawa Israel ke Babel. Dan itu berapa lama? 70 tahun. 70 tahun. Satu jangka waktu yang panjang. Kenapa harus dibuang? Karena dosa. Karena pelanggaran. Dan dosa yang terutama yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah mereka meninggalkan Allah. Mereka menyembah ilah-ilah lain dan Tuhan marah. Sebenarnya mereka seharusnya bisa belajar dari catatan sejarah. Bagaimana Allah itu sudah berkasih karunia. Ketika mereka menyembah Allah, ketika mereka setia kepada Allah, Allah memberkati mereka sedemikian rupa. Tapi ketika mereka meninggalkan Allah, Allah akan menghukum mereka. Sebenarnya mereka bisa lihat itu. Mereka bisa belajar dari sejarah itu. Tapi nggak tahu kenapa mereka nggak bisa. Akhirnya Tuhan membawa mereka dibuang ke Babel 70 tahun. Dan selama 70 tahun itu menjadi satu masa pemulihan. Tuhan memurnikan lagi. Tuhan ingin orang Israel itu sadar. Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa bergumul. Kenapa lama Tuhan? Dan kenapa harus dibuang? Seringkali Bapak Ibu Saudara proses yang Tuhan lakukan itu enggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena tujuan Tuhan bukan sekedar mengubah keadaan. Karena kalau bagi Tuhan mengubah keadaan itu gampang. Israel dibuang sebentar terus kembaliin. Babel gampang kok Tuhan hancurkan. Tapi Tuhan bukan sekedar mau mengubah keadaan. Tapi Tuhan mau mengubah hati. Mau mengubah hatimu dan hatiku. Dan betapa sulitnya. Ya. Betapa sulitnya hati ini berubah. Betapa dableknya hati ini. Istri-istri mungkin bergumul, iya Pak betul suamiku Pak sudah sekian tahun dablek Pak. Gak bisa mengerti. Suaminya juga gak mau kalah. Amin Pak, amin. Istriku juga sama Pak.
Kita sebagai orang tua melihat anak kita juga, ini anakku kok susah amat sih Bang, dikasih tahu. Masalah hati itu susah. Ini susah. Dan kita tahu, kita jujur dengan hati kita. Gak mudah. Fokus kita adalah masalah cepat selesai. Tapi fokusnya Tuhan bukan masalahnya cepat selesai. Kalau kita sakit, minum obat sekali minum sembuh, kan begitu. Fokus kita adalah pingin cepat selesai. Apa salah Pak pingin cepat? Enggak salah kok. Tapi kadang-kadang Tuhan tidak melakukan itu. Itu yang perlu kita gumuli bersama. Kenapa Tuhan tidak izinkan itu cepat? Kenapa lama? Karena Tuhan masih memproses hidup kita. Karena fokus Tuhan itu hati kita. Nah mungkin kita mikir, Pak kok sangat berat Pak. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, kita pakai cara atau Tuhan pakai cara yang keras, baru kita tuh ngeh. Kalau pakai cara yang lembut, nggak ngeh. Ya. Mungkin Bapak Ibu pernah, ya, kita akan merasa bahwa seseorang itu berharga, istimewa dalam hidup kita. Ketika dia sudah tidak ada. Tapi pada waktu dia ada, kita tidak menghormatinya. Mungkin kita berpikir, Pak kok terlalu keras. Ya kadang-kadang Tuhan pakai cara itu supaya kita ngeh. Bahwa anugerah Tuhan itu besar. Dia sudah sampaikan itu dengan lembut kepadamu dan kepadaku. Tapi kita menganggap remeh anugerah Tuhan. Kita menganggap angin lalu semua kebaikan Tuhan itu. Sehingga kadang-kadang melalui proses yang berat. Mungkin saudara pernah melihat di sebuah film ya. Mungkin itu film ya tentang orang ketembak. Wah ketembak gitu ya. Lalu pelurunya itu harus dikeluarkan. Ya, pelurunya harus dikeluarkan. Nah proses mengeluarkan peluru itu tuh sakit. Tapi sakit itu perlu untuk orang itu. Supaya apa? Dia cepat sembuh. Mungkin saudara pernah mendengar cerita atau pernah mengalami tulang patah. Dan saudara harus dioperasi. Kita tahu itu proses yang gak mudah, sakit. Tapi kadang-kadang operasi itu jadi cara untuk memulihkan. Bapak Ibu Saudara kadang-kadang Tuhan pakai satu situasi yang tidak mudah. Untuk kita bisa melihat apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Dan yang jelas itu tentang kita. Indonesia, situasi hari ini betul-betul menyadarkan kita. Betapa pentingnya integritas di dalam negeri ini. Betapa pentingnya karakter bisa dipercaya di negeri ini. Dan itu yang sulit kita temukan hari ini di Indonesia. Di tengah-tengah porak-porandanya, di tengah-tengah bobroknya situasi yang ada di negara kita. Satu ini yang kita sadar. Tetap orang itu butuh integritas. Tetap Indonesia itu butuh integritas. Manusia berdosa, iya. Manusia punya banyak kejahatan, iya. Manusia licik, iya. Tapi di dalam semuanya itu ini muncul satu kebutuhan ini. Butuh integritas di negeri ini. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini kita merasa terjebak dalam situasi hari ini yang ada. Tapi percayalah proses yang sedang Tuhan kerjakan. Akhir dari semuanya ini baik. Pasti baik. Kita masuk pada poin yang terakhir. Janji Tuhan, jadikan itu sebagai jangkar.
bukan keadaan. Bersandarlah pada Allah, pada karakter Allah dan karya yang sudah nyata dalam menghadapi situasi yang ada, bukan pada keadaan yang berubah. Ya. Nah, ayat 11 sampai ayat 14 setidaknya saya menyimpulkan ada dua hal penting di situ Bapak Ibu Saudara ya. Yang pertama, Tuhan itu punya hikmat untuk memimpin umatnya. Ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancanganku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera. Untuk memberikan kepadamu apa? Hari depan yang penuh harapan. Saya kepingin saudara ngomong sama sebelah. Kawan, Tuhan punya menjanjikan hari depan penuh harapan buatmu. Ayo ngomong sama sebelahnya. Tuhan menjanjikan hari depan yang penuh harapan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Endingnya apa? Endingnya apa? Hari depan yang penuh harapan. Tapi saat ini apa yang terjadi? Pada waktu mereka terima surat ini mereka dalam kondisi apa? Dibuang, dijajah. Tapi kalau kita baca lagi suratnya, maka kita tahu bahwa nanti pada akhirnya Tuhan akan kumpulkan lagi kalian. Yang tercerai berai ini akan dikumpulkan lagi. Saat ini, kamu lagi di proses Tuhan. Tapi nanti lihat endingnya. Kalimat ini saya sangat suka Bapak Ibu Saudara. Sebab aku ini, kata Tuhan, aku tahu rancangan-rancanganku mengenai kamu. Aku tahu apa yang kupikirkan tentang kamu. Tuhan mau ngomong gitu. Aku tahu. Aku tahu apa yang kupikirkan tentang hidupmu. Aku tahu apa yang sedang aku rancangkan untuk hidupmu. Tuhan mau ngomong apa? Percayalah kepadaku. Endingnya nanti baik. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat itu, ayat 11 sampai 14 itu mau mengatakan apa? Tuhan itu dekat. Dan Tuhan itu ingin bersekutu dengan umatnya. Ya. Yuk kita baca kalimat itu ya. 1, 2, 3. Dan apabila kamu berseru, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, aku dengerin. Kalau kamu mencari aku, kamu pasti menemukan aku. Kalau kamu menanyakan dengan segenap hati, kamu akan ketemu. Dengan kata lain Tuhan mau ngomong, aku gak lupakan kamu kok. Walaupun kamu ada di Babel, walaupun kamu berada dalam situasi sulit, aku adalah Allah yang bisa engkau jumpai kapanpun. Datanglah. Apapun situasimu, apapun keadaanmu, datanglah. Aku Tuhan yang siap untuk mendengarkan suara hatimu. Tuhan tahu apa yang dipikirkan tentang hidup kita. Dan dia ada di sana bersama dengan kita. Kita merasa bahwa aku ada di tempat ini dan terjebak di tempat ini. Tuhan mau ngomong, aku ada di situ kok bersama dengan kamu. Aku tidak pergi dan aku tidak meninggalkan kamu. Kamu berseru dalam segala kepahitanmu. Aku dengarkan kamu. Berjalanlah bersama dengan aku. Kita menaruh pengharapan kita itu di sini Bapak Ibu Saudara. Di dua hal ini. Di dalam karya Allah, di dalam siapa diri Allah itu. Sehingga kita baru bisa Bapak Ibu Saudara. Mengusahakan kesejahteraan. Kita bisa menjadi berkat. Karena kita tahu ada Allah yang mendampingi kita. Kita bisa menjalani semua proses ini karena kita tahu ada Allah yang bersama dengan kita. Nah disinilah fondasi percaya kita. Disinilah kita menaruh pengharapan kita. Di mana di dalam diri Allah. Di dalam karakter Allah dan karyanya yang sudah nyata dalam hidupmu, dalam hidupku. Tuhan mau ngomong kepada Israel, lihatlah. Karyaku itu banyak. Dan aku tidak pernah berdusta kepadamu.
Kalau kita mendasarkan pengharapan kita pada keadaan, kita ingin repot Bapak Ibu Saudara. Keadaan selalu berubah. Hari ini kita bisa sehat, besok bisa sakit. Hari ini kita bisa cuan, besok kita bisa rugi. Hari ini kita bisa dipuji bos, besok kita bisa dikritik, dimarahin habis-habisan sama bos. Situasi berubah. Hari ini mungkin kita merasa bahwa punya tabungan, punya deposito, saham masih banyak, menjanjikan. Tapi kita nggak pernah bisa tahu Bapak Ibu Saudara. Ada banyak kisah kok. Orang investasi saham ruginya banyak. Dan ada banyak yang rugi miliaran. Keadaan bisa berubah. Situasi politik dan situasi ekonomi negara kita juga berubah. Nah, di dalam semua perubahan-perubahan ini, iman kita pun sedang mengalami satu ujian. Nah, Tuhan mau nanya, imanmu, jangkar imanmu kau taruh di mana? Di tabunganmu? Di keadaan ini? Situasi politik dan ekonomi? Atau engkau taruh di dalam aku? Bapak Ibu Saudara, di mana kita menaruh pengharapan kita? Dalam Roma pasal 5, Paulus mengatakan, Allah telah menunjukkan kasih-Nya. Allah sudah membuktikan anugerah-Nya. Dengan apa? Yesus mati dan bangkit. Ketika kita melihat kematian dan kebangkitan Kristus, di sini kita bisa melihat karakter Allah dan karya Allah yang sungguh-sungguh indahnya luar biasa. Kalau dibilang kepada semua agama, apakah Allah itu mengasihi? Oh, semua agama akan mengatakan ya Allah itu mengasihi. Kalau ditanya apa bukti Allah mengasihi, orang akan berkata, ya Tuhan kasih saya kesehatan, Tuhan kasih saya uang, Tuhan kasih saya pekerjaan, ya. Tapi ketika dalam iman Kristen, dalam Alkitab dikatakan apa bukti Allah mengasihi? Kayu salib. Kayu salib. Kalau dibilang Allah mengasihi dengan cara memberikan makanan, minuman, semua agama bisa ngomong. Tapi ketika bicara tentang Allah mengasihi dengan cara dia menunjukkan kasih-Nya dengan mati di kayu salib, itu cuma satu. Dan Bapak Ibu Saudara, saya mau menggunakan bagian ini untuk mengingatkan kita bersama. Bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah fakta historis. Fakta sejarah. Jadi saya mau katakan apa? Ketika dikatakan oleh Alkitab Allah menunjukkan kasih-Nya kepadamu dan kepadaku, apa buktinya? Ada dalam catatan sejarah. Bisa dilacak, ada banyak bukti, ada banyak catatan yang membuktikan bahwa Yesus mati di kayu salib. Dan itu mengingatkan engkau dan saya bahwa iman kita bukanlah iman yang dibangun di dalam, ya mudah-mudahanlah atau imajinasi seseorang. Bukan. Tapi ini iman yang nyata di dalam catatan sejarah. Bahwa Allah pernah datang ke dalam dunia. Dan dia mati bagi engkau dan saya. Dan itu bukti. Aku mengasihimu. Ini fakta yang gak bisa disangkal. Ini fakta yang gak bisa diingkari. Ini fakta sebenar-benarnya. Jadi kisah tentang Allah mengasihi kita, menunjukkan kasih-Nya kepada kita, itu true story. True love dari Tuhan. Yang dia tunjukkan dengan mati di kayu salib. Perjamuan kudus akan kita ikuti Bapak Ibu Saudara. Bukti. Bukti fisikal. Bukti yang terlihat. Ketika kita memegang roti dan memegang anggur. Ini nyata. Mau mengingatkan kau dan saya. Cinta Tuhan itu nyata. Cinta Tuhan nyata untukmu dan untukku. Dan dia sudah tunjukkan.
ketika kita bergumul dalam hidup ini, ketika kita berproses dalam perjalanan iman ini, ingatlah pribadi ini yang sudah pernah naik ke kayu salib menjadi temanmu. Kalau kayu salib, jalan yang penuh penderitaan dia jalani, yakinlah dia akan menemanimu dalam perjalanan iman ini. Sehingga engkau dan saya bisa menjadi berkat dalam dunia ini. Amin.